Kabar sehat ya? Kita udah ketemu Baik bro. kemarin. Baik. Ya, sorry dimajuin nih. Apa-apa. Gimana perkembangan terakhir di sini gue akan ngebahas sedikit sih tentang gimana cara meracik satu video di zaman sekarang. Gue tahu gue sih waktu itu dulu di Mas Jair Rizal Mantovani gitu. Dan jujur gue belum tahu nih lo, tapi ngeliat kronologis feednya bagus-bagus gitu loh. Bagaimana sih cara untuk membuat video klip gitu loh yang bener? Kalau sekarang kan banyak ya membuat konten, pembuat video ya kan, zaman sekarang tuh banyak ya. Mungkin lu memperhatiin, tapi gue juga memperhatiin agak sedikit-sedikit. Oh begini, tapi gue pengen tahu gimana cara untuk proses pembuatannya gitu loh. Meracik yang paling visual, yang paling edan visual. Ini kan visual semua itu kan gimana gitu loh. Ini buat edukasi anak-anak semua band atau mereka yang mau ingin berkontribusi sebagai director atau sebagai sutradara, walaupun emang sebagai konten, tapi harus punya edukasi dari seorang Atta, ya kan, untuk membuat berkreasinya gimana caranya gitu, Om Atta. Siap. Pertama sih dilihat dari jenis musik ya. Jenis musiknya itu gimana, terus jenis musiknya gimana, terus biasanya punya karakter. Rizal apa Dimas itu punya karakter masing-masing ya. Cara bikin visual ya. Cuman kelas-kelasnya Dimas J, Rizal tuh kan karakter agak beda, dua-duanya keren. Terus sama, gua nggak bedanya Rizal, nggak bedanya Dimas juga sama punya karakter masing-masing. Cuman cara angle cara apa sih? Cara pengambilan tuh beda. Nah, itu rata-rata punya tes karakter ya. Misalnya Dimas J kalau bikin, kenapa tuh? Bedanya di mana? Oh, beda. Misalnya gini. Cara ngambil itu kan beda. Misalnya kayak ada orang bikin klip gayanya kayak sinetron, percintaan, misalnya ada adegan percintaan, terus ada kayak sinetron. Kalau gua nggak kayak gitu, gua nggak terlalu suka gaya-gaya sinetron, jadi cenderung bahasa visual kalau klip. Ya, kalau sama Rizal juga kadang-kadang ada yang bercerita benar, karakternya biasalah. Kayak orang ada adegan misalnya cewek cowok putus dari pacaran, caranya beda sama. Dimas juga ada agak beda. Cuman gue lebih suka misalnya cewek sama cowok tuh putus nih misalnya ya. Itu lebih bahasa visual. Cuman kayak gitu nggak harus mainnya. Kenapa sih gue kayak gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Berarti dari masing-masing orang itu, Dimas Jaya atau Rizal, dia punya basic genre dia di musiknya suka apa gitu ya. Dan pengambilannya juga caranya juga mungkin beda ya. Iya, masing-masing punya karakter gambar. Karakter gambar yang berbeda. Semua begitu punya. Tapi kalau director yang ini ya, yang di MTV itu beda-beda. Terus karakternya nggak bisa lompat-lompat. Kayak gue karakternya kayak gini, keras misalnya rocknya gitu kan. Dark misal gitu. Rock misal, itu punya karakter masing-masing. Rizal juga punya karakter masing-masing, Dimas punya. Tapi kalau yang director bener ya, kalau nggak director misalnya cuman bikin klip aja nggak bisa kecerna karakternya. Kalau yang director yang ya Rizal apa kayak Dimas kayak gua itu karakternya beda-beda. Mungkin gua lebih dark karakternya apa gimana. Soalnya kalau orang bikin baru-baru kan bikin aja ya, mereka bikin aja gitu. Berarti gitu. lu prosesnya ketika sama Ahmad Dhani itu udah ketemu, itu prosesnya lu udah belajar syuting atau ketika sama diajak sama Ahmad Dhani lu baru belajar? Oh kagak, gue kuliah dulu bro. Kuliah dulu sama Dhani mah gue juga jadi, cuman job nggak ada gitu. Gue kuliah dulu, habis kuliah terus gue workshop sama Dimas J, terus gue karakter gue yang dark ya, misalnya tema lagu. Gue di Dhani bukannya gue belajar, gue justru di Dhani udah jadi, udah bisa, cuman nggak ada yang percaya.
Kan kepercayaan tuh susah, Ben. Harus satu dulu, satu karakter klip yang orang suka. Itu susah, sulit. Nah, gue bikin tabu itu, Dani suka, dan itu keren emang, keren. Gue juga nggak bilang tabu. Itu ya tabu, yang tabu taras ya, yang bukan hari untung. Gue bikin indie klip sebenarnya, klip patungan, dan keren hasilnya, keren. Lihat di RCN, suka, diambil lah DVD-nya sama dia gitu. Jadi gue datang ke Dani itu bukan gue belajar sama Dani, datang ke situ gue sebenarnya udah bisa. Itu. Tahun berapa tuh? Di situ orang yang misalnya Dani suka sama klip belum tentu suka sama yang lain. Dan Dani kan nggak bisa begitu, bro. Dani itu Dani kalau melihat klip, gue harus banyak sisi. Makanya disenengin klip itu bukan dipaksa dan lu seneng klip emang enggak juga. Itu klip keren dan gitu loh. Dan itu klip keren. Dani, misal Dani Dewan lihat klip siapa keren, belum tentu. Nah dari situlah gua wah ini Dani suka, berarti nih klip kan bukan gua yang nilai ya, bukan gua yang nilai, Dani kan yang nilai. Bukan gua nggak berhak nilai klip. Itu terserah aja. Tapi Dani suka sama klip Tabu, judulnya satu kalau nggak salah. Tabu Taras. Judulnya lo boleh cek itu klipnya, udah kok ngeri banget, klipnya emang keren loh. Murah, budgetnya murah banget, patungan. Gua kan punya sorry. Nah, Dani percayalah di situ, dari Dani percaya di situ, oh ternyata klip gua gila berarti. Dani diambil tuh di style tiap hari di Alphardnya dia. Waktu itu zaman DVD ya. Diambil DVD aslinya, di styling di Alphard. Gua taunya dari supirnya, Pak. Dani tiap hari nyetel klip lu mulu tuh. Di Alphard tiap hari nyetel klip lu tuh. Kayak lu dapet job dah gitu. Apa selama lu berkarir di bidang lu ada beberapa kesulitan nggak sih mendirect sebuah video klip? Nggak pernah. Gue pernah bikin klip 5 klip. Dulu nggak pernah ada. Gue 5 klip sehari, bro. Sehari 5 klip. Gue cuek aja, gue bikin aja. Gitu. Jadi kayak misalnya lu gua mau bikin media ya, kayak misalnya kayak Dapur Letter gitu, gua mau gini. Karena udah tahu kalau gua bikin, gua nggak bisa. Kayak gitu, kayak contohnya gua mau bikin media Dapur Letter nih, misalkan gua mau streaming, mau segala macam, gua mau post orang segala. Itu tahu kan. Nah, itu nggak bedanya lu sama gua kayak gitu. Nggak beda sifatnya kayak gitu. Gua misalnya suruh bikin media, bisa gua. Harus gimana ngeraciknya gitu. Nah, kenapa gue bilang bisa gue sehari 5 klip, saya penting sehari 5 video klip gue mampu, karena gue tahu trik, gitu, trik video klip. Jadi gue ya, terus mau klip apapun, gue cuek aja. Kadang kita bikin klip tuh sehari 3, ayo siap, gak ada masalah. Gitu. Jadi kadang untuk zaman sekarang ya keberanian dan memang ada trik-trik, tapi untuk zaman sekarang gimana tuh menurut kacamata lo di zaman sekarang ini bagaimana sih penilaian lo gitu loh dari beberapa hasil yang udah jadi video klip gimana? Banyak kan banyak, gua akuin banyak, dan banyak yang misal kayak gini visual yang menurut dia kan ABG itu kan masalah tahu karakter itu, apalagi di sekarang itu kan, zaman dulu kan susah bikin klip. Zaman dulu susah, harus kamera itu nyewanya di kota. Kalau sekarang kan nggak, pakai kamera kecil Sony bisa. Kalau dulu kan nggak bisa, lu harus nyewa kota, bro. Iya. Nyewa kamera di kota, di Glodok, bro. Dan kameranya gedenya minta ampun. Kameranya gede dan harus dilihat lu PH-nya apa, baru dikasih izin itu nyewa. Kalau sekarang kan jauh. Gitu. Bikin klip gitu zaman dulu hati-hati banget, mesti apa nyewa PH-nya apa, zaman dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang nggak benar-benar resmi ya, kan banyak. Yuk gitu. Berarti kalau dulu benar-benar harus memang resmi, ada instansi. Kalau sekarang mah bebas ya kan, karena memang udah apalagi ditambah digital gitu. Iya, kalau dulu enggak, nyewanya di Glodok, bro. Nama PH-nya apa, setelah dulu parah, man. Kameranya gede banget kameranya. Jadi lu waktu dulu sewa harus pakai PH-nya Dani dong? Atau enggak, gua kan punya visual art, dia udah tahu. Jadi dulu di Indomedia kalau nggak salah.
Oh iya, Media iya di visual art, Glodok. betul, 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 betul. Oh, visual art tuh gue kan udah dikenal ya. Jadi gue Hmm. nyewa alat bukan harus Dani, enggak. Justru kalau yang di Dani tuh para Hayu, bosnya Naga Suara tuh, tak lu nongkrong di base camp di kantor RCM, oh ditahu tuh, oh ya udah RCM Dani deh. Jadi kadang-kadang langsung kasih DP karena nongkrongnya di Dani gitu, di kantornya Dani. Kalau kayak gitu ya, tapi kalau nyewa-nyewa kamera itu enggak. Gue lebih di visual art. Jadi video media itu ada krunya, siapa, ada 5 orang tuh. Dia selalu kalau klip dia orangnya, krunya dia tuh dari Indomedia. Jadi Bang Atang nyewa apa PH-nya visual art gitu. Jadi gua calling doang, telepon. Dulu belum ada WhatsApp, Bro. Belum ada WhatsApp. Gila, gua 20 tahun kemarin Andra Backbone itu the best, itu belum ada WhatsApp, Bro. Belum ada Facebook, belum ada Instagram, nggak ada. Zaman dulu sulit, Bro. Makanya gue bilang perih, Bro. Zaman dulu mau jadi sutradara, nggak ada media, nggak ada handphone, nggak ada kamera handphone, itu nggak ada zaman dulu. Sulit. Iya. Ada. Kalau sekarang yang canggih bisa bikin klip diedit bisa. Kalau dulu nggak ada media. Itu visual art Dan berarti yang sampai sekarang masih ya? Zaman dulu diakuin itu di sutradara MTV Ampuh nggak gampang, Bro. Masuk nih nominasi MTV Ampuh misal gitu kan, selama 7 tahun apa nggak gampang, Bro. Masuk MTV apa harus keren klipnya. Oh gitu. Harus ada karyanya, harus visualnya. Harus jadi bagus. dulu pernah artis yang gak gua sebutin ya, artis terkenal ya, grup terkenal. Itu dia pernah ke tempat Dani Dewa, ke tempatnya Dani. Ya, tolong tak, lu di mana? Gue di atas di kantor Dani nih. Dia turun, kenapa? Tuh, tapi bandnya gue sebutin siapa ya? Dia terkenal bandnya. Gue turun dari kantor Dani, aing kecelakaan tak. Lu kenapa? Lu ketabrakan? Enggak, gue kecelakaan tak. Klipnya 2 ditolak sama MTV Ampuh. 2 klip ditolak sama MTV Ampuh dengan band yang sama. Gila. Jadi di MTV Ampuh tuh harus keren klipnya. Paling enggak dia punya karakter. Akhirnya sama lo langsung oke gitu. Akhirnya bikin klip sama gue karena kan ditolak klipnya dia. Dia udah bikin tapi ditolak. Akhirnya bikin lah gue yang bikin ya udah sini. Gue bikin, gue kasar bikin bandnya pop rock tapi gue bikin rada keras cuttingnya, jadi kayak rockstar padahal nggak rockstar tapi keren klipnya. Emang gue akuin keren deh. Pokoknya lu kalau ngeliat klipnya ada cowok nyanyi di kuping model, itu dia bandnya. Gue tahu tuh, gue lihat dah. Enak sama sutradara. Pokoknya berarti nyanyi di ngebaca karakter musiknya ya, harus bisa ngebaca karakter musiknya, dan ini gambarannya mau gimana ya kan, dengan visualnya gitu kan. Gitu, Bro. Tapi nama PH lo masih sampai sekarang visual art? Masih visual art, masih visual art. Kadang-kadang kayak IC Production tuh, Ian Kasela Production, tak PH ini kan bikin klip dia ya. Nah, tak, ini klipnya buat PH gue ya, selalu ambil aja. Gue cuek aja gue. Itu. Jadi kadang-kadang tak gue buat IC Production, ya IC itu Ian Kasela Production, ya ambil aja lah. Nah, kayak band Raja tuh sering langganan bikin. Langganan di sekarang kegiatan visual art apa? Selain video klip yang lo buat, apa kegiatannya? Visual art sutradara video klip 21 tahun. Kalau iklan gue udah sekitaran 10 tahun lah, iklan 9 tahun lah. Gue mau ke layar lebar, film layar lebar. Itu cita-cita film layar lebar. Kayaknya pernah posting waktu itu ya, waktu berandalan itu ya, waktu itu pernah lo posting, itu bukan? Teaser ya, itu film tapi teaser, belum film, itu baru contoh karakter. Jadi ya gue ngajuin ya mau ngedanain, gue bikin film gangster, film narkoba lah buat BNN. Gue kasih kayak gini karakternya, tapi ini karena bahayanya narkoba, gue bikin lah film semi gangster tapi narkoba jalanan. Gue bikin teaser itu belum pernah buat ya? Belum pernah lo buat ya itu berarti ya? Pernah double deal, gue sempat naik Perop Jalangkung judulnya, dan udah sempat model film Nightmare of Jalangkung movie. Sempet, cuman gagal. Udah gue ngurusin 2 bulan tuh di Citos meeting, tiba-tiba nggak deal, ya udah nggak apa-apa, belum rezeki, Bro. Gitu. Belum rezeki yang ini ya.
Insya Allah. lebar Ke depan lumayan, insya Allah. amin. Paling Ya nggak bisa beberapa gabung-gabung konsep. sama dapur letter lah. Bisa gabung-gabung sama dapur letter. Ayo, biar di sini Amin, ya kan. bebas. Oh. Gue gabungnya sama lo, sama Bang Black, lo anak Priuk, anak Utara, ya kan. Itu konsep kemarin, konsep itu yang lo punya konsep lo. Oh, ambil pentolan sejak Jakarta, ambil band-band seluruh ini, dibikin movie. Gue ternyata nggak bisa sehari, itu paling nggak 3 hari. Karena band-band besar itu yang bagus-bagus kan banyak. Jadi Itu paling nggak nanti 3 biar- hari. Tapi itu Itu nanti dokumentari biar film. urusannya, ya biar nanti Ya, itu siap. urusannya langsung ke gua, bagaimana untuk prosesnya dengan apa yang Ya. kemarin waktu itu Om Ata ngobrolin dengan dokumentari. Ya tinggal nanti Ya. gua akan ngobrol sama mereka karena gua harus ke Oh, turun langsung gitu loh. Nanti prosesnya nanti dibuat seperti gini-gini, gua yang akan ke sana, tapi kan kita harus lihat dulu seperti apa. Tapi itu menarik sih menurut gua, dokumentari kayak gitu-gitu bagus sih menurut gua, dan alhamdulillah ya kan anak Gua rasa Utara jadi dokumentari film tercepat seluruh dunia, bro. Nggak ada bikin film dokumentari 3 hari kelar, nggak ada. Cuman kita sama lo, bro, yang bisa, bro. amin. Insya Allah sih kalau Ya, memang untuk scene underground lo untuk seperti itu, gue yakin harus bisa gitu loh, karena mereka harus ada keinginan untuk apa yang kemarin kita obrolin gitu kan. Ya. Tujuan visi dan misi untuk kedepannya gitu. Tapi kita harus Ya. berpikir objektif gitu loh. Semuanya kita harus berpikir Ya. objektif. Bagaimana untuk hasilnya untuk Jakarta, terutama Jakarta Utara ya. Gue waktu itu ngomong sama Bang Black, ada nih gini, cuman gue melihat mikir gitu kan. Ya. Oh, boleh tuh Black tuh. Gue sih pengen apa sih dokumentari ya, movie ya. Ya pokoknya Priuk lah, Priuk sih asal Jakarta lah. Pokoknya band-band. Tapi di sini ambil band-band yang gawat-gawat, yang band pentolan gitu. Jadi ya itulah. Jadi kan bisa di pentola apa band the best yang ini segala daerah kumpulin tuh bikin movie. 3 hari gue kelar, bro. Movie layar lebar dokumentari tercepat di seluruh dunia. Tapi menarik tuh kalau misalnya di Utara bikin sesuatu tuh sama lu, menarik tuh. Ibaratnya kita harus ketemu ngobrol langsung sih Bang Black tanggal 28 ya. Ntar gue ngomongin sama Bang Black. Ayo boleh kita ngobrol sama Dia Black. pasti welcome. Bikin sesuatu yang 28. jangan ngecek. Kalau klip gampang lah. Bikin film, Iya. film movie, dokumentari Jakarta Utara. Oh siap, bro. Siap. Itu Ditonton gak usah itu. Kita nonton di ini, misalnya kayak Nobar di Jakarta Utara yang nonton musisi semua, bos. Jakarta Utara. Anjing kumpulin. Tapi gini, gue sempat lihat di Utara ada tuh Priok film itu, menurut lo gimana tuh pendapat lo? Ada di konten di Instagram ada Priok film, dan itu sempat bikin film ya kalau nggak salah tentang berandalan segala macam, kalau nggak salah itu gue sempat lihat. Oh, lo udah pernah lihat belum? Keren nggak? Gimana menurut lo? Lumayan. Ya, keren nggak gambar? Lumayan kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih lumayan gitu loh. Dan itu anak-anak Utara nih, anak Priok nih, coba deh nanti lu di Instagram Priok film atau di YouTube itu ada. Cuman gue nggak tahu bagaimananya nanti, itu gue belum tahu kedepannya seperti apa gitu. Mungkin juga bukan orang yang berpengaruh atau gimananya, gue nggak tahu. Ada di Instagram dan YouTube Priok film. Wah ini bagus nih, dan itu gue belum kenal gitu loh. Tapi gue ininya sama Bang Black itu mungkin bisa diinin solusi untuk pemecah solusinya seperti apa ya, karena kita harus wawasannya harus lebih luas gitu ya. Pokoknya kalau bisa Priuk gabung sama Black, misal sama toko Jakarta 4, kita bikin sesuatu yang gawat. Jangan klip, kalau klipnya biasa. Bikin film, film dokumentari musisi Jakarta Utara, the best, gitu. Musisi, kalau klip gampang klip mah. Kita bikin movie, film layar lebar tentang musisi Jakarta Utara. Video klip dangdut lo udah pernah belum sih? Dangdut. Sering lo ya? Sering. Inul pernah Inul. Yang anak-anak baru. Anak baru siapa? Tapi Dewi Persik jadi modelnya itu. Dewi Persik jadi modelnya band Raja. Wah itu fenomenal tuh. Fenomenal tuh bro. Itu klip pertama yang lihat Dani, man. Jadi manajernya tuh si ini. Didit. Nih Dan. Gawat bikin tangkap lu. Ini siapa yang bikin tuh, anak buah lu si Atta. Dani ketawa. Dani yang ketawa, oh udah gila gitu.
Oh gila itu, gue takutan juga. Waduh kalau di ini polisi gue kena kasus ini, apa kasus apa sih? Apa yang kayak buka-bukaan tuh apa sih namanya? Pornografi. Pornografi. Gue ngeri. Ya, itu kan klipnya gawat itu. Klipnya. Dan itu sebelum zaman now itu, zaman now siapa artisnya? Beberapa yang dangdut dari lo yang udah dibuat, yang zaman now gitu, udah ada? Ada namanya. Keren klipnya. Gue bikin kayak Britney Spears klipnya. Namanya siapa? Itu nggak terkenal, cuman klipnya keren. Angle-nya kayak Britney Spears bro, tapi dangdut koplo. Keren gue bikin keren. Gokil. Ya, terakhir deh apa yang lo mau sampaikan dengan beberapa seniman semua untuk yang memang bergerak di digital, di bidang visual segala macam gitu. Kenapa? Ya, apa harapan dan memang untuk penyampaian dari lo kepada seniman zaman now ketika kecemplung seperti bidang lo, apa harapannya, sambutannya dari lo lah untuk mungkin kasih masukan, kasih input segala macam untuk bagaimana cara memprosesnya, apa segi-segi yang harus lo sampaikan ke mereka gitu loh. Oh gini, karena mereka jadi kalau mau zaman sekarang ada ya, jangan pernah mau berhenti, jalan terus. Misalnya mau jadi sutradara, jalan, jangan berhenti, terus bikin sesuatu yang gawat, misal kalau bikin band misalnya, kalau rock kayak bikin lo sesuatu yang ngeri ya, yang maksudnya wah anjir, maksud lo satu shoot, kan klip nih, nonton dong, anjing di klip kacau banget, kayak gitu, harus punya begitu, itu karakter. Terus jangan pernah mau berhenti dan terus belajar, jangan berhenti belajar, terus belajar, karena karakter kamera tuh bentuk klip tuh inovatif, jadi jangan pernah mau berhenti, terus saya berkarya. Kalau jadi sutradara terus nyampe titik yang lu mau. Jangan pernah nyerah, jangan pernah terus. Karena kalau lu nyerah, lu mulai hancur. Gitu. Keras bro, udah harus keras. Gitu harus. Kalau lembek-lembek hancur bro. Ajar aja. Thank you banget ya. Kita ngobrol-ngobrol nih. Ntar kapan tanggal 28 gue insya Allah ke Bang Black, kita ketemuan nanti. Oke. Ya. Oh, tadi ada yang gabung tuh Dodi ya, thank you. Dari Balaraja banyak tuh ya. Oke, thank you. Siap. Thank you, bro. Siap. Yuk.